Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya mencoba tidak menggunakan program-program yang apa istilahnya, yang harus install, tapi kita akan mencoba menggunakan fasilitas dari Google yang kita sebut dengan Google Colab untuk memfasilitasi pemrograman Python. Kita coba yang sederhana dulu untuk yang Perceptron. Jadi di sini kita menggunakan Jupyter, ya, notebook Jupyter yang memfasilitasi kerja Python di lingkungan yang berkaitan dengan data science, di mana kita dapat menggunakan notebook Jupyter ini secara gratis, ya, misalkan dengan Google Colab, ya. Nanti bisa kalian buka di Google Colab-nya. Saya share langsung saja. Ini nggak bisa sambil jalan dua. Jadi bukanya nanti kamu panggil aja Colab gitu di Google. Kemudian nanti akan muncul colabresearch.google.com. Nah, ini nanti kalau tampilan awal belum pernah dipakai, belum pernah punya file untuk yang kamu post di itu, nanti tampilannya seperti ini. Ya. Jadi ada welcome to collaboratory, kemudian ada untitled. Sebenarnya bisa juga kamu menggunakan kalau pernah yang sharing itu apa ya, saya lupa namanya. Itu juga free juga, bisa dipakai secara online. Nah, kalau kita mau memulai menuliskan, itu bisa menuliskan dengan klik untitled di sini. Kemudian nanti akan muncul, nah ini nanti tinggal diganti namanya di bagian ini. Misalnya tadi untitled, kamu ganti menjadi neural network. Lalu, nah di sini editornya bentuknya seperti ini. Ini editornya. Nah, tinggal kamu ketikkan nanti semua code-code dari Python-nya di sini. Oke ya. Nah, di dalam Python, karena dia modelnya itu adalah OOP ya, OOP, maka kita perlu mengimport library-library atau pustaka yang dipakai untuk keperluan tertentu. Misalkan di sini yang standarnya itu ada NumPy. NumPy itu untuk operasi-operasi aljabar linear dan matrik yang berkaitan dengan matrik, array, itu dengan menggunakan NumPy. Kemudian untuk kalau kita ingin berkomunikasi dengan data, misalkan untuk mengimpor data, menampilkan data, itu kita menggunakan Panda. Ya. Kemudian kalau kita ingin menampilkan dalam bentuk plot atau grafik, itu bisa mengimport library matplotlib. Lalu untuk operasi-operasi yang berkaitan dengan data science atau pembelajaran, kemudian atau untuk normalisasi data dan sebagainya, itu ada library yang disebut dengan sklearn. Ini library utama yang kita butuhkan kalau kita ingin memprogram yang berkaitan dengan jaringan saraf atau perseptron. Nah, ini cara mengimportnya. Jadi import, misalkan kita mendeklarasikannya dalam bentuk
variabel baru ya. Ini variabelnya kita beri nama NP, kemudian PD. Ini nama alias, istilahnya nama alias yang mewakili variabel dari data-data yang ada di NumPy. Tuh, ini. Oke. Nah, kemudian mungkin ini yang perlu kalian perhatikan bahwa pada saat pembelajaran dengan menggunakan jaringan saraf seperti yang sudah kalian coba secara manual, itu ada parameter-parameter yang nilainya diatur sebelum proses pembelajaran dimulai. Inilah yang disebut dengan hyperparameter. Nah, proses pengaturannya itu disebut dengan tuning. Ya. Hyperparameter. Contohnya apa? Hyperparameter yang bisa kita set sebelum proses pembelajaran dimulai. Misalkan alpha atau learning rate-nya. Ya. Kemudian misalkan kalau di multi-layer itu jumlah hidden layer-nya. Jumlah neuron dalam hidden layer, bukan jumlah hidden layer ya. Jumlah neuron dalam hidden layer-nya. Kemudian bisa juga kalau di dalam multi-layer itu adalah nilai threshold. Ya, atau kalau di istilah jaringan saraf, nilai threshold itu sering disebut dengan bias. Bias ya. Bukan bias algoritma bias ya, tapi bias ya. Itu kemudian kira-kira apa lagi? Parameter yang diatur sebelum proses pembelajaran di dalam perseptron. Ada yang punya ide? Bobot mula-mula, Bu. Nah, bobot mula-mula, betul. Boleh diinisialisasi, tapi kebanyakan biasanya di-generate secara random. Karena secara prinsip itu bisa di-generate secara random. Nah, kalau kemarin kan kalau random kan, kalau manual, kalau random kan agak susah ya. Maka saya definisikan, itu boleh. Tapi ada juga yang mendefinisikan secara hiperparameter. Karena kenapa? Kalau kita mendefinisikannya secara random, terkadang hasil pembelajarannya itu bisa berubah-ubah. Ya, karena kalau misalkan randomnya itu kecil sekali, lalu batasannya sudah memenuhi konvergen, nah ternyata hasil prediksinya bisa berbeda antara satu pembelajaran dengan pembelajaran yang lain, padahal modelnya sama. Sehingga sering digunakan juga sebagai hyperparameter. Oke, good. Nah, berarti di awal, sebelum kita memulai proses pembelajaran, itu adalah melakukan proses inisialisasi. Ya. Nah, di inisialisasi ini, kita menggunakan jumlah iterasi, itu juga bisa dijadikan hiperparameter. Jumlah iterasi itu yang kemarin itu. Jadi kalau satu epoch, ya, itu berarti dihitung satu iterasi. Maka kalau di sini jumlah iterasinya 10, berarti nanti proses pembelajarannya ada sebanyak 10 epoch. Jadi konvergen nggak konvergen ya selesai 10 epoch. Seperti yang soal sebelumnya kemarin, saya batasi sampai 5 iterasi, itu boleh. Jadi dia tidak menunggu konvergen, karena terkadang dia menunggu konvergen itu bisa panjang sekali proses iterasinya. Oke, sehingga semakin, kalau ingin hasilnya semakin baik ya berarti jumlah iterasinya semakin tinggi. Lalu alfa, kemudian nilai threshold, ya kan? Nilai threshold itu apa? Mewakili nilai threshold atau bias dari setiap simpulnya. Oke, ini cara mendefinisikan kelas untuk inisialisasi. Ya. Ini kenapa diberikan seperti ini
self alpha ini nanti karena dia memanggil dirinya sendiri. Jadi kalau memanggil dirinya sendiri, fungsi yang memanggil dirinya sendiri, nah, maka kita bisa mendefinisikannya seperti itu. Kemudian setelah diinisialisasi tadi, maka yang berikutnya adalah kita mendefinisikan fungsi untuk menentukan bobot awal. Karena di sini bobot awalnya itu tidak didefinisikan secara nilai, ini contoh di sini. Nah, ini didefinisikan secara random. Nah, random seed itu artinya dia titik dimulainya meng-create random itu dia jumlahnya ada 1. Hingga di sini ditambahkan sebuah fungsi untuk menghasilkan nilai randomnya. Ya. Ini seperti ini. Nah, ini cara mengenerate randomnya. Nah, sehingga dia akan keluar nilai W-nya. W mula-mula dengan mengenerate random dengan menggunakan distribusi normal. Scale-nya 0,1 itu berarti loncatannya dia 0,1. Ya. Dengan bentuknya itu menggunakan ukuran titik pusatnya itu adalah 1. Atau kalau mau yang didefinisikan seperti yang disampaikan teman kalian, dia dijadikan sebagai hiperparameter, maka kita bisa mendefinisikannya seperti ini. Ya, misalkan untuk kasus ini berarti inputnya itu ada ya. Kan ini masih perseptron ya, perseptron. Berarti inputnya ada 2. Nah, kita mendefinisikannya dalam bentuk array. Ini adalah bobot yang pertama, bobot mula-mula yang pertama 0,3, bobot mula-mula yang kedua min 0,1. Oke. Ya. Nah, kemudian di sini ada fungsi untuk melakukan proses update dengan input data trainingnya adalah X dan targetnya adalah Y. Nah, proses di dalam fungsi ini, itu tadi diantaranya adalah menentukan bobot awal, kemudian menghitung error, lalu menghitung update-nya. Ya, yang delta W-nya itu kemudian ditambahkan ke nilai bobot yang lama. Nah, prosesnya seperti yang kalian lakukan secara manual kemarin. Ini kalau dituliskan fungsi ini itu seperti ini. Ya. Prosesnya diulang sebanyak jumlah iterasi. Dengan error yang mula-mula adalah 0. Ini kalau print ini hanya untuk melihat hasilnya saja, mencetak agar kelihatan. Kemudian di sini untuk setiap prosesnya dihitung error kan? Dihitung error, yaitu target, kemudian target itu sama dengan Y yang diinginkan. Ya kan? Kalian kemarin banyak menanyakan YD-nya dari mana, Bu? Nah, itu target yang diinginkan itu berarti dari datasetnya dikurangi dengan hasil prediksi. Nah, nanti akan dijelaskan sendiri hasil cara mendapatkan predik XI-nya apa. Jadi ini fungsi juga ya, fungsi untuk menghitung hasil prediksi kalau inputnya adalah XI. Karena kan di sini XI kan, dia misalkan datasetnya ada 4 record, berarti dia mulai X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, yang berikutnya setelah itu dihitung update-nya. Update-nya itu adalah alpha dikalikan XI dikalikan dengan error. Sama seperti kemarin. Ya. Lalu nilai baru itu sama dengan nilai lama, B yang lama ditambah dengan nilai update-nya. Nah, di sini kalau misalkan sebelum mencapai jumlah iterasi 10 ternyata errornya sudah
atau sudah konvergen, maka dia tidak perlu melakukan proses iterasi. Tapi kalau dia masih lebih dari 0 errornya, maka errornya ditambah. Terus iterasinya diulang. Ya, diulang di sini. Iterasi plus 1 ini untuk merujuk ke proses jumlah iterasi. Oke. Nah, ini untuk menentukan nilai output input ya. Kemarin untuk menghitung hasil prediksi itu kan jumlahan atau sum dari satu simpul ya kan. Jadi X1 kalikan W1 kan itu, X2 kalikan W2 itu kita jumlahkan semua lalu dikurangi dengan threshold. Ya. Nah, ini kita menggunakan fungsi library dari NP. NP itu adalah NumPy. Ya. NumPy itu untuk fasilitas menghitung fungsi aljabar ya, aljabar linear. Nah, kita menggunakan fungsi yang ada di NumPy, library NumPy. Itu operasi dot product antara matrik X, matrik input dikalikan dengan matrik W. W itu apa? W itu adalah bobot kan gitu ya. Nah, lalu dikurangi dengan nilai threshold-nya. Nih. Kemudian nah ini untuk memprediksi, fungsi prediksi misalkan kita menggunakan fungsi step ya, di mana dia akan mengembalikan nilai 1 jika hasil itu tadi, yang ini tadi. Nah, ini dia akan memanggil ini fungsi net input ya. Kalau fungsi net inputnya ini lebih dari 0. Kan sum dikurangi threshold dia harus lebih dari 0, maka dia akan menghasilkan nilai 1. Selain itu, dia akan mengeluarkan nilai 0. Ini adalah fungsi prediksi yang nanti akan dipanggil di sini. Akan dipanggil di sini. Oke. Nah, sekarang bagaimana mendefinisikan untuk inputnya? Ini bisa kita definisikan dalam bentuk array. Ya, misalkan kemarin inputnya 00, 01, 10, 11. Nah, itu bisa kita tulis seperti ini. Ya, X sama dengan array 00, 01 berarti inputnya ada dua kolom. Ya. Kemudian outputnya gimana? Outputnya sama, kita definisikan menjadi array juga, tapi karena di sini outputnya hanya satu kolom, misalkan, maka kita definisikan 0001. Oke, kemudian T-nya adalah threshold-nya misalkan. Sorry. T ini bukan threshold. T ini untuk menguji. Jadi T ini adalah data yang kita pakai untuk data tes. Kalau X ini adalah data training. Jadi bentuknya hampir mirip seperti data training X, tapi di sini mungkin kita coba dengan kalau 00, kalau 11 nanti outputnya seperti apa. Oke. Nah, ini cara memanggil untuk proses trainingnya itu adalah seperti ini. Perceptron, alfanya kita definisikan berapa, jumlah iterasinya berapa, dan seterusnya. Lalu kita panggil dengan fit X, Y. Nah, kemudian untuk memprediksi yang kita prediksi adalah T-nya. Ya, kita prediksi dengan menggunakan memanggil fungsi predict. Nah, kalau kita ingin menampilkan error dari setiap proses iterasi, ini bisa kita gunakan bantuan dari
library, saya lupa, library-nya namanya matplotlib ya. Karena di sini kan tadi didefinisikan matplotlib-nya menggunakan PLT, maka di sini cukup manggilnya ini plt.plot ya. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita bisa coba. Nah, ini cara manggilnya collapse ini aja. Nah, nanti akan muncul seperti ini, Google Colab. Nah, kalau ini karena sudah banyak ya, sudah ada isinya banyak, nanti akan muncul seperti ini. Ya. Kalau yang sudah ada bisa disimpan, misalkan kita mau panggil lagi ya tinggal kita baca. Ini tadi. Jadi kita bisa mendefinisikan data X-nya itu seperti ini, data input dan output-nya, lalu data text-nya. Ini cara memanggilnya. Ya. Ini kalau di running, cara running-nya tinggal kita klik di sini. Nah, hasilnya itu akan kalau yang misalkan tadi dicetak ya nanti akan keluar di sini. Nah, ini hasilnya. Ini hasil setiap proses. W-nya berubah berapa, nilai iterasi keberapa, ya kan? Output realnya berapa, errornya berapa. Ini setiap proses di dalam proses pembelajarannya. Sampai terakhirnya. Nah, ini terakhirnya dia ternyata sampai 10. Ya. 10 proses ya, 10 kali 4 kan. Satu iterasi kan ada 4 epoch ya. Ini jadi 40. Maka kita dapatkan hasil prediksi untuk data terakhirnya itu adalah W-nya ini. Ya. Kemudian hasil prediksi untuk ini 00 dan 01 ini outputnya. Nah, tadi misalnya kita ingin memplot setiap proses itu errornya. Nah, ini errornya. Ini jumlah iterasi tadi ada 40 ya, 40 iterasi untuk 10 iterasi untuk 4 data di dalam satu epoch. Oke, seperti ini. Mungkin ada pertanyaan dulu. Kalau dilihat di sini ternyata dari 2 iterasi saja ini sudah konvergen. Jadi bisa nanti dikurangi jumlah iterasinya misalkan untuk hiperparameternya. Tapi misalnya kalau kita coba sampai 10 ternyata dia masih naik turun, nah itu bisa ditambahkan lagi jumlah iterasinya. Begitu caranya mengatur hiperparameternya. Oke, ada pertanyaan? Tidak ada?
Tidak ada? Nah, kalau tidak ada, Belum ada, Bu. kalau tidak ada, tugas kalian adalah mencoba program ini tadi dengan menggunakan dataset yang perseptron. Jadi beda-beda kan, satu orang satu dataset sendiri-sendiri. Kalian coba, kemudian kalian coba rubah-rubah hiperparameternya. Terutama yang berkaitan dengan threshold, berkaitan dengan jumlah iterasi. Ya, kemudian kalian tunjukkan hasil trainingnya seperti ini, jumlah iterasinya, misalkan iterasinya ini bisa kalian screenshot atau jangan screenshot ya, di copy aja, di copy dituliskan di laporan. Seperti itu. Ada pertanyaan untuk tugasnya? Itu dibuat seperti laporan, tapi. Ya, seperti laporan. Jadi kalau misalkan dicoba untuk hiperparameter pertama gitu ya. Jadi kan bentuknya nanti percobaan pertama dengan hiperparameter seperti ini, hasilnya nanti seperti ini, ada berapa proses iterasinya. Kan? Kemudian nanti untuk hiperparameter seperti ini, hasilnya seperti ini. Oke? Seperti buat laporan. Kalau programnya kan sebenarnya sama saja programnya. Programnya yang nanti akan berubah hanya di sini. Ini sama di ini. Paham ya? Kalau yang lain sama. Yang itu sesuai soal ya, Bu? Sesuai soal masing-masing. Hanya saya ingin melihat kalian bagaimana berimprovisasi di dalam menentukan hiperparameter. Ini boleh dirubah. Kalau di soal kemarin kan berapa ya? Threshold-nya berapa? Threshold-nya kan sudah ditentukan. 0,1, Bu. Nah, kalau di soal kan threshold-nya sudah ditentukan kan. Nah, misalkan saya rubah, kira-kira lebih cepat nggak proses dia mencapai konvergennya gitu. Saya ingin kalian paling nggak mencoba 3 hiperparameter yang berbeda. 3 hiperparameter yang berbeda. Oke ya. Nah, kalau mau mencoba merubah dari sisi bobotnya, di sini caranya merubah. Pakai yang ini. Nah, ini kalau ini 0,3 dengan min 0,1. Terima kasih atas perhatiannya hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.